berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dihapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang mengalir. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang
saat Natal bersama di kampung halamanku. Terkenal wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 11 Desember 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai, dan kebaktian di jam yang sama di Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta TH Tetelepta dengan panduan tata kebaktian Adventus ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Ketiga, perlu kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian minggu depan 18 Desember 2022 diatur sebagai berikut. Kebaktian jam 6 pagi berlangsung di gedung gereja Peniel, dan kebaktian jam 9 akan dilaksanakan di gedung gereja di sektor Teratai dan merupakan kebaktian perdana setelah selesai prosesi pentabisan. Sehubungan dengan itu, maka bagi jemaat yang rindu untuk mengikuti kebaktian perdana dimaksud, mohon hadir di gereja induk pukul 7.30 untuk persiapan prosesi menuju ke gedung gereja di sektor Teratai. 4. Dalam rangka penjematan Alkitab Janji Baru atau Perjanjian Baru dalam bahasa Melayu Ambon untuk jemaat-jemaat penutur bahasa Melayu Ambon, maka MPH Sinode GPM telah mendistribusikan Alkitab Janji Baru dimaksud ke jemaat-jemaat termasuk Peniel Bentas. Jumlah yang telah disampaikan ke jemaat Peniel Bentas sebanyak 180 buah, yang selanjutnya akan didistribusikan ke sektor-sektor dengan harga 50.000 per buah. Adapun harga dimaksud sebagai pengganti sebagian harga cetak dan untuk mendukung proses penerjemahan selanjutnya. 5. Berikut kami bacakan kepada jemaat pemberitahuan dari pengurus Persekutuan Warga Kamariang Amalohi Perwaka Umum Ambon. Persekutuan Warga Kamariang Amalohi Perwaka Umum Ambon, pemberitahuan dari pengurus warga Kamariang Amalohi atau Perwaka Umum Ambon kepada warga Kamariang Amalohi di Ambon dan sekitarnya. Isi pemberitahuan: dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga Kamariang Amalohi Ambon dan sekitarnya bahwa ibadah syukur perayaan Natal Kristus 2022 Perwaka Umum akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 16 Desember 2022 waktu pukul 16 WIB sampai selesai. Tempat gedung gereja Nasirat Jemaat GPM Waiheru Klasis Pulau Ambon Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga Kamariang Amalohi untuk menghadiri ibadah syukur perayaan Natal dimaksud. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari disampaikan terima kasih. Teriring salam dan doa UPU Suweite Ambon 9 Desember 2022, pengurus Persekutuan Warga Kamariang Amalohi Perwaka Umum Ambon, Marius Roberto Kainama Sekretaris, J. Chris Heumase Ketua. Rencana pemberkatan nikah pada tanggal 19 Desember 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Grace Delvian Martinus Makatita dan Gracielta Priscilia Lohanapesi. Keduanya beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 7. Sumbangan-sumbangan.
Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari pemilik Resto Sariguri berupa 2 buah lampu hias. Dari keluarga Glenn Uneputi unit 1 sektor Anggrek berupa 1 alat sakramen tempat baptisan. Dari Ibu Ola Patiruhu berupa uang sebesar Rp200.000. Dari Ibu Novita Patipawai di Amahusu berupa uang sebesar Rp500.000. Dari Bapak Basten Kufla di Jakarta berupa uang sebesar Rp500.000. Dari Saudara Erik Dahaklori unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar Rp500.000. Dari satu keluarga di unit 2 sektor Melati berupa uang sebesar Rp1.000.000. Dari satu keluarga di unit 1 sektor Melati berupa uang sebesar Rp1.000.000. Dari keluarga Bapak Kos ET unit 4 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar Rp1.000.000. Dari keluarga Bapak Willy Talapesi unit 3 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar Rp5.000.000. Dari Bapak I Manuputi unit 2 sektor Bakung berupa uang sebesar Rp1.500.000 untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan Rp1.000.000 untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih RST. Dan dari Nona Altin Sahetapi unit 1 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar Rp500.000 untuk gereja Peniel, Rp500.000 untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai, dan Rp500.000 untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih RST. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 8. Nyanyian persiapan kebaktian pelengkap Gedung Jemaat nomor 20. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom, shalom. Ya, kita ada dalam suasana sukacita. Mari menghampiri Tuhan lewat kebaktian Adventus yang ketiga di saat ini. Kita mulai. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai di Minggu Adventus yang ketiga ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Amin. Kita kidungkan pujian bersama-sama dari PKJ nomor 216, berlimpah sukacita di hatiku. Dipersilakan duduk. Bersukacita dalam pengharapan. Di Minggu Gaudet ini, sukacita menanti kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Adalah sukacita berpengharapan atas dunia yang masih menjerit di bawah berbagai ancaman atas kehidupan. Juga bagi masing-masing pribadi yang terhimpit rasa bersalah dan penyesalan atas dosa yang dilakukan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan rasakan kasih-Nya bagi kita semua. Solo menyanyikan PKJ nomor 36 bait. Yesus
Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jemaat menyanyikan PKJ nomor 36 bait 2. Tuanglah ya Tuhan dosa-dosa kami. Tuanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Sebab di dalam Dia yang lahir itu, kita beroleh kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita persilakan jemaat bangkit berdiri. Hidup dalam pengharapan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita kidungkan pujian bersama-sama PKJ 239 ayat pertama. Perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk Bapak Yance Hilewe untuk membawakan lagu pujiannya. Terima kasih Ibu Pendeta. Sebuah pujian untuk Tuhan Yesus yang begitu baik untuk kita.
dalam hadirat-Mu dan menikmati jamahan-Mu. Ubahlah hidupku untuk tetap setia sampai genap janji firman-Mu. Bapa, ku ingin selalu menyembah-Mu. Bapa, inilah puji sembahku. Bapa, bagai bejana siap dibentuk. Bapa, jadikan alat-Mu di dalam hidupku. Ku mau di sisi-Mu dalam hadirat-Mu dan menikmati jamahan-Mu. Oh, Bapa, ku ingin selalu menyembah-Mu. Bapa, inilah puji sembahku. Oh, Bapa, bagai bejana siap dibentuk. Bapa, inilah anak-Mu di dalam hidupmu. Oh, Bapa, ku ingin selalu menyembah-Mu. Bapa, inilah puji sembahku. Bagai bencana siap dibentuk. Bapa, jadikan alat-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, ketika kami ada dalam kebaktian Minggu Adventus yang ketiga di saat ini, kami datang mensyukuri atas berkat kehidupan yang telah Bapa berikan di sepanjang kehidupan kami. Di saat ini Bapa,
kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Biarlah roh-Mu ada menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca firman-Mu dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, kami memperoleh pengertian yang hanya datang daripada-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru menurut Injil Lukas ayat 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Ulangi, Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Dengan judul Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kita sambut dengan menyanyi nyanyian aklamasi Kidung Jemaat nomor 473B, Maranatha. Ya, Bapak Ibu, jemaat, bersaudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Beta sapa satu kali lagi juga selamat pagi. Shalom. Ada sukacita. Bye-bye jangan sampai bola kalah lah, yang ada sukacita. Karena akan jadi hal yang sebenarnya tidak boleh jadi hal dalam ketumpung hidup. Bapak Ibu, beta bersyukur dan beta juga sangat senang karena katong bersuka cita di saat ini, dan sesuai dengan kalender tahun gerejawi, Minggu Advent ketiga dikenal dengan Minggu Sukacita. Itu berarti harapan firman Tuhan di saat ini, katong datang sukacita, pulang juga, katong juga harus sukacita. Dan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan teks Lukas 1 ayat 46 sampai 56 sebagai bahan khotbah bagi katong semua, dan temanya, tema minggu ini, sambutlah Tuhan yang memberikan sukacita. Bapak Ibu jemaat, saudara, anak-anakku yang terkasih, tema tentang sukacita ini banyak dibicarakan di dalam kitab Injil Lukas. Kenapa banyak diceritakan atau disebutkan?
Rasa sukacita ini dalam kitab Injil Lukas karena terkait dengan kondisi orang-orang Kristen pada zaman Lukas ini, hidup orang-orang Kristen tertekan dengan penguasa pemerintahan Romawi dan juga sikap orang-orang Kristen yang kaya, orang-orang Kristen yang egois, serta mengabaikan orang-orang yang miskin. Dan situasi ini membuat orang Kristen banyak yang menderita dan mereka tentu merindukan kelahiran Sang Mesias Juru Selamat itu. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas ini banyak menggambarkan suasana sukacita seperti Zakaria dan Elisabet bersukacita, Maria bersukacita menaikkan puji-pujian, para malaikat bersukacita. Semua orang yang disebutkan di dalam kitab ini semua mengalami sukacita apapun yang mereka hadapi di tengah-tengah pergumulan. Karena kasih Tuhan itu akan rata pada semua orang. Bukan para orang ini dan orang itu saja, semua orang merasakan itu dan terlebih khusus bagi Maria. Maria ini bukan orang yang punya jabatan. Maria ini orang-orang biasa saja dan yang pastinya Maria juga punya kesalahan, punya dosa sama dengan manusia-manusia lain. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menggenapi janji penyelamatan Tuhan bagi keselamatan manusia. Ketika Tuhan datang bilang for Maria, si nanti mau mengandung ya. Maria sing sombong. Dia yang memegahkan diri bahwa iyo Betani yang Tuhan pakai. Maria yang ada dalam kesombongan diri dan tunjuk dada bahwa Betani yang ada dalam bagian rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Maria bukan tipe seperti itu. Tetapi dia pun ada dan mengakui sungguh bahwa Betani hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan setelah itu Maria bersukacita karena Tuhan pakai dia. Tema bulanan Tuhan datang padamu dan sambutlah. Tema ini juga mengandung arti bagi katong semua. Ajakan forbeta dan Bapak Ibu untuk sambut Tuhan. Dan mengapa Tuhan harus disambut? Karena oleh sebab kedatangan Tuhan atau kehadiran Tuhan itu mendatangkan keselamatan, kehadiran itu mendatangkan pembaharuan hidup, pribadi, keluarga, bahkan masyarakat. Dan beta dan Bapak Ibu harus akui, sukacita sejati itu hanya datang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Sukacita sejati itu bukan datang dari pangkat, bukan datang dari jabatan, bukan karena katong kaya, lalu katong bersukacita. Tapi bukan berarti yang tadi beta bilang itu akan yang penting. Itu penting bagi katong semua dalam kehidupan. Tapi kalau katong salah gunakan akang, katong juga bisa diperhadapkan dengan malapetaka dalam ketumpung hidup. Selaku gereja, umat dan pelayan, beta dan Bapak Ibu Basudara bertanggung jawab harus menghadirkan damai sejahtera, mampu menghadirkan sukacita. Beta dan Bapak Ibu ini agen sukacita. Katong harus mampu menghadirkan sukacita dan juga merawat sukacita itu dalam ketumpung hidup. Karena perkembangan saat ini di dunia ini, masalah, bencana, kejahatan, katumpung perilaku, tindakan, kadangkala sing mampu membawa sukacita dan katong juga sing mampu menghadirkan sukacita. Makanya beta dan Bapak Ibu gereja saat ini belajar dari Maria. Maria, dia menyanyikan puji-pujian. Dan salah satu puji-pujian kepada Allah diungkapkan setelah dia menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan seperti apa yang beta bilang tadi, dia terima itu dengan sukacita. Dia terima itu juga tidak dengan kesombongan diri. Katong mau belajar Maria pun apa lain. Dalam firman Tuhan ajar katong semua lewat Maria. Kalau katong melihat sejarah di mana Maria menerima tanggung jawab, dia juga takut, dia juga gelisah, dia juga merasa bingung. Dan ketakutan, gelisah terus bergejolak dalam dirinya karena dia pikir bagaimana dia mau mengandung sedangkan dia juga belum nikah, belum punya suami, hanya sebatas tunangan.
Dia juga takut jangan sampai jadi cercaan orang. Jangan sampai orang bilang dia ini perempuan yang tidak bermoral. Dan dalam situasi seperti ini bagaimana mungkin Maria bisa memuliakan Tuhan dalam situasi seperti ini. Bagaimana Maria memuji nama Tuhan dengan puji-pujiannya. Betul dan Bapak Ibu juga begitu. Kalau kita bikin segala sesuatu, ada masalah, ada tantangan, kita mau menyanyikan puji-pujian juga kita takut. Yang bikin baik juga orang cerita. Apalagi yang katong bikin baik juga akan jadi cerita yang kadang-kala bikin katong yang mampu untuk menaikkan puji-pujian. Dan kondisi seperti itu, katong yang mampu menghadirkan sukacita. Tapi Maria kenapa dia bisa puji-pujian, menaikkan puji-pujian? Karena imannya yang teguh kepada Allah. Dan itu nampak pada ketaatannya menerima tanggung jawab itu. Dan untuk itu beta deng Bapak Ibu Basudara, mari katong sama-sama belajar dari Maria. Beta dan Bapak Ibu diberikan tanggung jawab untuk ada dan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam ketumpung hidup. Tapi kadang-kala katong menerima tanggung jawab itu ada dengan sukacita, ada dengan penuh kerendahan hati lalu katong melakukan tanggung jawab itu. Tapi kadang-kala beta dan Bapak Ibu menerima tanggung jawab itu dengan kesombongan dan mau memegahkan diri. Tuhan marah. Belajar dari Maria ketika menerima tanggung jawab itu. Ketika menerima tanggung jawab apapun, kiranya datang dan merendahkan diri beta nih sapa Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam beta pun hidup. Bukan memegahkan diri dengan apa yang Tuhan berikan dalam ketumpung hidup. Lalu yang berikut ketong belajar dari Maria. Dalam rasa ketakutan, kegelisahan, takut jangan sampai dia jadi bahan cerita orang-orang di sekitar dia. Lalu dia terus ada dan bersukacita tanpa menghiraukan apa yang terjadi. Beta dan Bapak Ibu juga harus seperti itu. Keadaan apapun yang beta dan Bapak Ibu alami, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah di mana saja katong berada, katong dikecewakan, disakiti, belajar untuk terus bersukacita karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menguatkan beta dan Bapak Ibu untuk menjalani hari-hari hidup dan terus ada dengan puji-pujian. Jangan karena ada masalah, lalu ketumpung sukacita itu hilang. Jangan sampai karena keadaan itu dan keadaan itu merampas ketumpung sukacita dari ketumpung hidup. Jangan Bapak Ibu jemaatku yang terkasih, katong tetap ada dan bersukacita apapun yang terjadi. Jangan pernah hitung masalah dan berapa banyak masalah yang beta dan Bapak Ibu hadapi. Jangan pernah hitung berapa banyak kecewa yang katong jalani dan katong hadapi. Tapi hitunglah kebaikan Tuhan dalam ketumpung hidup. Supaya beta dan Bapak Ibu tetap bersukacita. Walaupun kadang-kala katong berpikir yang mungkin. Semungkin kekecewaan ini akan berakhir, semungkin pergumulan ini akan berakhir. Jangan pandang itu dari sudut katong manusia, tapi pandang itu dari sudut pandangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, katong ini agen sukacita. Dalam minggu-minggu Adventus, mari hidup dengan sukacita, jangan pikir yang lain. Jangan melihat, yo ada yang lain begini, ada yang lain punya itu lalu katong sing sukacita. Kenapa? Katong seng sendiri Bapak Ibu. Tuhan ada dan memegang tangan katong. Tuhan tahu apa yang katong butuhkan. Tinggal bagaimana katong menyerahkan hidup ini di bawah kendali Tuhan. Dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dan juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, hilangkan rasa kesombongan, hilangkan rasa kemegahan diri, ada dalam kerendahan hati dan serahkan hidup ini for Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Dan kiranya sebesar apapun yang katong rindukan dan rencanakan ke depan, biarlah rencana dan rancangan damai sejahtera mewarnai itu. Dan setiap saat katong berdoa dan meminta. Kadang-kadang itu katong juga bilang, beta ini kenapa sih bisa hadirkan sukacita?
Karena terlalu banyak hal yang katong ingat, yang katong mau bikin. Kenapa akan selalu hilang iman yang berbicara? Lakukan itu dengan ketaatan, hadapi itu semua dengan sukacita. Mau menangis baik, mau duduk termenung dengan pergumulan baik. Ingat, Tuhan ada deng beta deng Bapak Ibu. Minggu Advent ketiga ini, selama ketong menyambut Natal, jangan ada dalam kesedihan. Siapa yang bilang katong sedang berduka kalau kehilangan orang-orang yang katong sayang? Siapa yang bilang kalau katong sakit hati karena dikecewakan? Pasti. Tapi kenapa? Akan jadi akar pahit dalam katong pun diri. Hilangkan itu semua. Tetap tersenyum, tetap ada dengan sukacita. Ketika Maria menaikkan puji-pujian, katong juga memuji Tuhan. Bukan hanya memuji Tuhan, ketika ada dengan kelebihan katong membagi berkat bagi orang lain. Dengan apa yang ada pada katong semua, katong juga bisa menunjukkan bagaimana dan mampu menghadirkan sukacita lewat perkataan dan perbuatan katong. Jangan karena katong perkataan dan perbuatan orang lain merasa tidak sukacita. Mari katong hilangkan akam beta deng Bapak Ibu, karena beta juga begitulah. Untuk apa katong siapkan segala sesuatu di rumah? Untuk apa siapkan segala sesuatu untuk menutupi katong badan ini? Tapi kalau hati ini tidak sukacita, orang bilang dapat baca. Biar katong apalah dapat baca. Itu biasa bahasa hari-hari orang bilang. Untuk itu mari jangan pusing dengan semua yang terjadi. Rendahkan diri, taat melakukan apa yang Tuhan mau, tetap jadi agen-agen sukacita. Lah kalau merasa belum mampu, buka diri, undang Roh Kudus, baharui ketumpung hati. Disitulah ketong mampu ada dan menyatakan sukacita. Jangan ketong jadi orang munafik lah kadangkala. Ketong mulu senyum saja, tapi hati ini ada dengan kebencian. Ketong hilangkan akal. Hilangkan akal, mari belajar. Beta juga belajar untuk menghilangkan segala sesuatu yang membuat ketong tidak ada dalam sukacita. Karena apa? Janji Tuhan yang paling indah selalu menanti dan mewarnai beta dan Bapak Ibu pun hidup. Mari ketong sambut jalani Minggu Adventus ketiga, ada dengan suasana sukacita Natal, bahkan tunggu sampai Tuhan datang kedua kali dengan tetap ada selalu bersyukur memuji Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan mau. Tuhan sayang ketong semua. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk paduan suara sektor Mawar Sarun untuk membawakan lagu pujiannya.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, di Minggu Gaudate ini, marilah kita mempersembahkan tanda syukur kita dengan penuh sukacita, sambil tetap mengingat untuk tetap bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sementara persembahan dijalankan jemaat Kidungkan, PKJ nomor 216, baitnya yang pertama dan seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat silakan berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Ini kami umat-Mu Tuhan yang memberi tanda syukur kami lewat persembahan di saat ini. Berkenan Tuhan berkati menjadi alat berkat pekerjaan-Mu. Demi Kristus korban yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Diberikan kesempatan untuk Bapak Eki Sinai membawakan lagu pujiannya.
Adventus telah tiba. Mari bersama kita rayakan dalam pengharapan akan kedatangannya Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tetaplah bersandar pada terang Kristus dan jadilah saksi Allah yang terus bercahaya dan rendah hati bagi kemuliaan namanya. Malam Natal yang indah, kita berkumpul bersama, bernyanyi memuji Tuhan Yesus. Oh, oh, malam Natal yang indah, nyalakan lilin bersama, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di bulan Desember, Adventus telah tiba. Mari bersama kita rayakan dalam pengharapan akan kedatangannya Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tetaplah bersandar pada terang Kristus dan jadilah saksi Allah yang terus bercahaya dan rendah hati bagi kemuliaan namanya. Malam Natal yang indah, kita berkumpul bersama, bernyanyi memuji Tuhan Yesus. Oh, oh, malam Natal yang indah, nyalakan lilin bersama, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Malam Natal yang indah, nyalakan lilin bersama, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, oh, Tuhan Yesus. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa ada dan selalu menerima kebaikan daripadamu.
Kami juga ada dengan suasana sukacita karena kami menyadari bahwa Engkau Allah yang selalu peduli, Engkau Allah yang selalu ada dan menyertai, bahkan membahagiakan kami semua dengan berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Dan terlebih lagi Engkau melayakan kami, orang-orang atau anak-anak-Mu yang ada dan datang dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Ya Tuhan, ya Allah kami akan menaikkan permohonan kami. Sebelumnya kami mohon, ampuni kami ya Bapa. Kami bermohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan seluruh kehidupan kami. Engkau kenal kami masing-masing, pribadi, keluarga. Engkau tahu kami dengan pergumulan kami, untuk rumah tangga kami dengan semua apa yang kami rencanakan, untuk semua kebutuhan-kebutuhan hidup kami, baik bagi rumah tangga kami maupun studi anak-anak kami. Tuhan tahu itu semua, kiranya Tuhan memenuhi dengan cara-Mu, dan apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami hadapi, biarlah sukacita mewarnai hati dan pikiran kami. Kami tidak hanya berfokus dengan pergumulan yang kami hadapi, kami tidak hanya berfokus kepada rencana dan rancangan kami, tapi kami hanya hati tertuju kepadamu Tuhan sebagai sumber penghiburan, sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber berkat. Dan kami tetap siap menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh karena pekerjaan, karena studi. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mereka punya cita-cita, apa yang akan mereka cita-citakan, kiranya itu terjawab dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka juga selalu taat, bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan kiranya masa depan yang terindah Engkau berikan bagi mereka, bahkan kebahagiaan juga selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa untuk apapun bentuk pekerjaan yang kami kerjakan, yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan memberkati itu semua agar mencukupi kebutuhan kami. Kami juga bekerja dengan rasa syukur, dengan sukacita, karena di balik itu semua ada berkat yang Tuhan siapkan. Dan kami yakin tidak ada yang mustahil bagi kami ketika kami selalu ada dengan tanggung jawab kami ada dengan ketaatan kami ada dengan kejujuran kami ada dengan kesetiaan kami. Tuhan pasti akan memenuhi dan menjawab apa yang menjadi pergumulan dan keperluan kami. Hamba berdoa bagi ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu dengan seluruh kehidupan mereka. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, kiranya mereka tetap berjalan menapaki hari-hari hidup mereka dan dengan tetap mengimani bahwa Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah pelindung, Tuhan adalah penjaga mereka, dan mereka tetap ada dengan sukacita dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Hamba berdoa bagi orang tua yang sudah ada pada usia lanjut, kiranya di hari ketuaan mereka tetap merasakan pertolongan Tuhan dan tetap ada dan selalu merasakan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terlebih lagi kekuatan, kesehatan, umur panjang, kiranya Engkau siapkan bagi mereka. Hamba berdoa juga ya Tuhan Allah bagi keluarga, saudara kami, jemaat-Mu yang diperhadapkan dengan gadai kesakitan, Bapak Mon Patalatu, Rian Resubun, Bapak Rido Lopati, kehidupan anak-anak Tuhan yang dirawat di rumah sakit maupun ada dalam masa-masa pemulihan di rumah-rumah. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, bahkan obat penawar yang mereka gunakan. Kami sebagai jemaat-Mu, kami sebagai orang-orang yang ada dan merasa bahwa kami satu persekutuan dalam Tuhan, kami berdoa dan meminta kiranya Tuhan sembuhkanlah mereka dengan cara-Mu, dan mereka selalu sabar dan selalu ada dengan setiap apa yang mereka lakukan. Kiranya mereka selalu setia dan menanti jawaban Tuhan untuk kesembuhan mereka. Hamba yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka apapun keadaan yang mereka alami. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga Letlorai di sektor Mawar Saron unit 1 yang berduka
Tuhan kenal keluarga ini, Tuhan tahu apa yang mereka rasakan, pasti duka cita yang sangat mendalam. Tetapi biarlah dengan iman mereka percaya dan mengimani sungguh bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Dan mereka dihibur, dikuatkan, dimampukan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Hamba juga berdoa bagi keluarga besar SD 41 Ambon yang bersyukur karena kasih sayang Tuhan, perayaan Natal mereka boleh mereka laksanakan dan selesai dengan segala baik. Dan juga ungkapan-ungkapan syukur dari umat-Mu karena hari kelahiran, karena HUT pernikahan, HUT kelahiran, dan juga perkara-perkara yang lain yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dengan ungkapan syukur mereka Tuhan menerima, Tuhan sempurnakan. Dan kiranya bukan hanya sebatas apa yang kami bawa di hadapan-Mu, tapi terlebih lagi juga hidup dan kehidupan kami, teristimewa kami sebagai agen-agen sukacita yang senantiasa ada dan mampu menghadirkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau kenal kami semua, umat-Mu yang datang dan juga umat-Mu yang ada dengan puji-pujian. Tuhan memberkati baik paduan suara maupun solo dengan apa yang mereka kumandangkan lewat pujian mereka. Biarlah itu menjadi kekuatan penghiburan bagi kami semua dan menjadi motivasi untuk kami melangkah. Dan kiranya apa yang mereka sampaikan lewat pujian, nama Tuhan dipermuliakan dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, Engkau tahu sendiri ada pembangunan kedua gedung gereja, baik gereja di RST maupun gereja yang ada di sektor teratai. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan tahu apa yang kami perlukan, Engkau tahu apa yang kami gumuli. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan pasti selalu dan senantiasa menepati janji-janji-Mu, dan Tuhan pasti peduli dengan apa yang kami gumuli, dan Tuhan siapkan apa yang kami butuhkan. Ya Bapa, di minggu depan pada tanggal 18 kami semua ada dalam suasana sukacita, di mana gereja akan ditabiskan. Bapa di sorga, itu rencana dan rancangan kami, biarlah semua berjalan dan selalu dibawa kendali Tuhan dan ada dalam rencana Tuhan. Semua yang kami siapkan Tuhan tolong memberkati. Apa yang kurang Tuhan tolong ingat, Tuhan tolong siapkan, Tuhan tolong penuhi. Ketika kami lupa, Tuhan tolong ingatkan. Dan kami semua baik pelayan maupun umat ada dalam satu hati. Kami bergandeng tangan dan siap menerima karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami siap dengan ungkapan syukur karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Sehingga gereja kasih karunia akan ditabiskan pada tanggal 18 Desember nanti. Itu bukan karena kami mampu semata, bukan karena kami kuat, bukan karena kehidupan kami semata-mata, tapi ini karena anugerah yang terindah yang Tuhan siapkan. Berkati semua kami yang memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk perhatian-perhatian maupun lewat doa-doa dan gumulan-gumulan kami yang kami sampaikan kepadamu. Tuhan boleh memberkati kami semua dengan setiap pemberian, dengan setiap perhatian, dengan setiap doa-doa yang kami sampaikan. Tuhan mendengar, Tuhan memberkati, dan kiranya apa yang kami lakukan, kami tidak pernah mengalami kekurangan, tapi kami selalu ada dan diberkati, bahkan berkat selalu mewarnai kehidupan kami semua yang ada dengan setiap sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun yang telah kami berikan untuk proses pembangunan kedua gedung gereja ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih, berkati kami para pendeta, penatua, diaken, semua kami para pelayan-pelayan. Kami tetap ada. Dan kami semua sama-sama dengan umat siap menyambut Adventus yang ketiga dengan sukacita. Dan kami siap ada dalam perubahan diri kami untuk lebih baik lagi. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Gereja Protestan Maluku, Sinode Klasis, jemaat-jemaat, bahkan semua kami hamba-hambamu yang Engkau pakai melayani dan bekerja di ladang-Mu, yang melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Engkau tetap ada dan menyertai dan mampukan kami. Bahkan pemerintah, setiap orang yang ditugaskan, yang diberikan kesempatan untuk melayani dengan jabatan-jabatan mereka, mereka juga ada dengan sukacita melakukan tanggung jawab mereka.
menyukacitakan hati masyarakat, menyukacitakan semua orang yang mereka pimpin, dan mereka boleh melakukan semuanya juga dengan rasa takut Tuhan. TNI, Polri dengan tanggung jawab mereka. Tuhan, mereka pasti punya kekuatan, mereka pasti punya segala-galanya, tapi mereka juga butuh Tuhan untuk ada dan melakukan tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan ini. Untuk itu ya Bapak, jangan tinggalkan mereka. Kekuatan, kesehatan yang baik juga Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Inilah kami ya Bapak, inilah doa dan syukur kami. Inilah pergumulan-pergumulan kami ya Bapak di sorga. Sandengkan telinga kasih-Mu dan dengarlah apa yang kami minta. Engkau menjawab bukan dengan kehendak kami, tapi dengan kehendak-Mu. Dan pada akhirnya kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Beta jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kita kidungkan pujian PKJ nomor 185 ayat 1 dan 3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang yakin dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat, di depan kita masih terbentang tabir kehidupan penuh misteri. Namun hidup sebagai saksi-saksi iman pun harus tetap dijalani. Yakinlah bahwa sukacita dalam pengharapan harus seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dipersilakan dulu, kita ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kebaktian Adventus ketiga boleh berakhir. Biarlah sukacita mewarnai kehidupan katong di minggu yang baru. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.